Enggak lah. Si Mac ini harga dirinya tinggi. Enggak, cuma bercanda. Bercanda. Enggak bro, kalau soal duit mah harga diri dijual bro. Ya gue inget dulu ada juga si Mac nih orangnya agak-agak spontan kalau dengar atau ini sesuatu. Gue inget dulu si Mac pernah cekek gue bro. Lu inget gak Mac Gara-gara lu apa? pernah cekek? Enggak ingat. Jadi gue satu waktu gue nggak tahu kenapa gue sama Edwin nih gerajingan dentuman dangdut gitu loh. Jadi kalau dengar dung tak dung gitu, gue sama Edwin kayak dengerin dung tak gitu tau nggak? Terus satu hari kita semua nih ke Sleepy Jaya Mall. Gue lupa kenapa kita lagi ngapain nonton atau apa, gue lupa. Gue Edwin mungkin Ius, Rigel sama si Mac. Jadi abis nonton kita di lantai 4 di atas rooftop itu nongkrong bentar. Tiba-tiba ada bar di situ lagi muterin dangdut kan. Gua sama Edwin, gua langsung ngeket sama si Edwin. Win dengerin Win. Gua kayak bisik-bisik itu berdua sama Win. Dung tak, dus. Tiba-tiba si Mac tangannya ke leher gua. Lu ngomongin apaan lo? Ngomongin gua ya? Dia ngomong gitu. Oh iya. Di itu Will kayaknya itu. Agak Apa sih namanya tuh? Pelangi ya, Plaza Semanggi ya? enggak, itu Sleepy Jaya Mall. Sleepy Jaya di lantai atas. Ya. Lu ingat gak itu, Mac? Ingat. Ngomongin ya, gua lu ya? Itu apa ya? Iya, si Mac agak-agak sensitif kayaknya kalau dia ngomongin dia di belakang mendingan ngomong dia. Tapi gua lagi ngomongin dangdut tiba-tiba ngomongin gua lu ya. Kaget gua, bro. Serem amat main cekek gitu. Kalau lu ada nggak dia? Apa yang lu ingat sama si Mac nih? Apa ya? Gua kok lupa sih. Tapi gue inget si Mac ini orangnya simple banget ya. Simple bener-bener apa ya? Dia tuh nggak neko-neko gitu loh. Kayak Setuju gua. Gue inget dulu kan kita pas acara apa ya? Terus kita perlu pas foto kan? Perlu pas foto buat diri gitu. Itu gue kalau nggak salah gue pinjem kamar Mac loh. Soalnya kamarnya dia tuh polos. Kalau orang lain tuh kan ada poster. Ingat aja lo. Poster apakah? Iya. Game apa? Ini kamar Mac tuh bener-bener kayak kamar kos yang lu baru tempatin gitu loh. Jadi iya setuju gua. Bener-bener bersih, simpel banget ya. Ada galon. Jadi Mac kalau pindahan itu, ya kepindahan cuma butuh satu tas doang kan? Iya. Gua nggak pernah beli galon deh. Terus lu selama kuliah minum dari mana? Belilah, masa gua ngambil. Enggak bro, ngambil punya orang anjir. Si Mac ini orangnya apa ya? Dia ngirit sih demi kesejahteraan dia sendiri. Ngakak sih. Dia dulu hemat, ada cerita juga. Hematnya luar biasa. Dia hemat. Dia sering ke kamar gua ngambil air kayak orang pedalaman nyari air di sumber mata air gitu dong. Ya, dia sering ke kamar gua, sering ke ambil air gitu. Tapi ya udah biasa, kayak dia nggak perlu izin. Terus ada yang lucu juga waktu itu air di kamar siapa ya, Mac ya? Di kamar Opar ya? Opar kayaknya. Iya, kamar Opar. Iya, masuk ke kamar, buka keran dispensernya gitu tau nggak? Nah dia kayak berharap nggak ada yang dengar, soalnya jalannya diam, stealth mode gitu loh, nggak ada yang dengerin sama sekali. Lagi nuang gitu, tiba-tiba galonnya blubub, terus dia teriak gitu, minta sifar. Wah, emang Will terus dia ngomong sendiri. Dia nggak tahu ya bunyi, kaget gua. Ada blububnya gitu. Terus aduh. Ngakak sih. Gua tahu tuh kenapa gua begitu ya. Ngirit ke. Tapi lu patut dicontoh sih, Mac. Maksudnya lu hemat. Ya kok enggak patut dicontoh. Kan ada teman-teman yang kayak mungkin dia uangnya berlebih terus dia beli sesuatu yang nggak perlu gitu. Nah kalau si Mac ini irit banget sampai sesuatu yang sebenarnya dia perlu tuh dia nggak beli kan. Jadi ya gitu, emang si Mac nih savingnya gila-gilaan sih di antara kita. Mac, gue penasaran by the way, Mac. By the way, lu inget gak dulu waktu kuliah uang jajan lu tuh berapa sih, Mac? Seminggu 300 masa.
Anjir, lebih gede dari gua. Gua 200 apa 250 dulu gua ingetnya. Gue sebulan gope coy. Oh iya, sehabis lu di sebulan gope. Enggak, gue masih bisa jajan lain-lain. Gue juga heran. Oh, gua kayaknya bisa nabung 50. Tapi si Mac ini kayaknya bisa nabung 280 deh. 20 ribunya bensin, bro. Kira gue gak makan. Tapi emang keren sih, bisa nabungnya gila banget dulu. Zaman-zaman Tapi gua- kuliah apalagi kan. Apa, Mac? Gue tapi emang ngirit kayak kosannya gue nyari paling murah ya kan. Kalau Kayak bisa gitu. nggak bayar ya, Mac? Enggak juga lah. Tapi gue dulu Iya. sempet nggak bayar sih berapa lama tuh. Karena kan gue suka nginep mulu kan. Iya. Sampai diusir secara halus. Sama siapa, Mac? Itu sama si Bu kosnya. Yang Iya. di mana? Di Binarti? Binarti Iya, juga, di Gunarti. di kuburan juga. Oh iya. Gue Iya. kan sempet So- udah istilahnya udah lulus ya atau apa tuh, gue suka main kan, masih suka main. Suka nginep. Soalnya juga apa ya, Mac tuh konsum air buat mandi sama parkiran. Paling sering sih parkiran ya, Mac ya, masalah Iya. parkiran. Oh, Parkiran kan parkiran sih. Iya, sempit sih. space parkiran. Iya. Tapi keren sih orang yang satu ini nih, kalau menurut gua. Savingnya gila-gilaan. Terus kayak apa ya? Zaman kita kuliah, kita paling bisa buat jalan-jalan doang, nonton atau ngapain. Si Mac nih bisa beli laptop yang GG. Dulu laptopnya ROG tuh loh, yang putih, lu inget gak? Iya, ingat gua. Ada tuh udah Iya. jadi bangke. Oh, masih ada? Masih ada. Tuh, dia kebeli tabungan dia sendiri waktu dia kuliah tuh, gila. Itu berapa belasan juta kalau nggak salah gua. Belasan Terus itu. dia juga bisa beli motor sendiri, bro. Enggak, Motornya nggak bohong. tanggung-tanggung lagi. Bohong. Itu bohong anjir. Loh, itu motor bukan lu beli sendiri ya, Mac ya? Kagak. Oh, Mana? gue selalu ngiranya lu beli sendiri. Enggak lah. Gue enggak gitu, Wil. Duit dari mana? Oh. Dapat bannya doang, Wil. Dapat bannya doang. Enggak, gue paling Tapi itu laptopnya apa? beli sendiri, beli part modifannya doang sih, beli sendiri. Iya, Will. Gue inget. Jadi momen itu di Depok kan. Gue inget nih masalah modifan motor nih. Jadi kan dia main ke tempat om gua. Habis itu ada om gua nih. Dia kan lihat motor Mac kan, wih keren banget nih. Itu dilihat knalpotnya kan, udah dilihat ada mereknya. Wah, ini asli, Bang. Iya nih, Pak. Iya nih, asli dong. Kata dia gitu kan si Mac dengan gayanya khas. Habis itu berapa nih? Ini 4,5 kata si Mac gitu. Oh, 4,5. Itu teman saya beli 600.000. Itu udah bagus banget. Kok bisa murah? Teman saya beli lebih mahal gitu. Terus si Mac kayak nggak terima gitu kan. Terus dia gini, 4,5 juta. Itu legend sih, gue inget sih itu sih. Ingat aja lu. Tapi dulu gue juga sering ngecengin si Max sih. Gue bilang laptopnya sama barang-barang yang dia beli itu kepemilikan bersama di hasil dia ngirit air segala macam. Ada punya saham Jadi coy. Iya, itu jadi sumbangan teman-teman salam juga kata gue. Sialan. Tapi gue inget sih dia savingnya gila sih, keren sih. Saat kuliah itu saat paling susah nyimpan duit kok kata gue. Soalnya kan kalau lu temenan, apalagi banyak orang kan, berarti banyak ide mau kemana kan, banyak ide mau ngapain kan, pengeluaran di sana sini. Makan kan. Ujung-ujung nongkrong kemana-mana, ngeluarin duit kan. Iya, tapi si Mac bisa savingnya paling gila, savingnya paling banyak banget di antara kita kok kata gue. Terus ya orangnya irit lah, jadi keren gitu. Tapi gue inget ada satu cerita lucu banget kalau menurut gue ya. Ini cerita dari si Mac. Gak tau dia pernah ceritain dulu apa enggak di. Yang mana nih? Jadi cerita si Mac dan teman-teman SMA-nya dipalak, bro. Lu tau nggak Mac diceritain ini? Lu inget gak? Lupa ingat gue. SMP.
Yang dipalak ya? SMP, SMA ya? Yang dipalak HP atau bukan? Iya, iya benar SMP benar itu, benar. Coba SMP. lu ceritain, Mike. Coba lu ceritain, Mike. Sebenarnya jadi SMP nih, gua kan jalan kaki kan sama teman gua bertiga. Jalan kaki di situ terus di stopin tuh sama anak SMA kan lagi nongkrong. Satu orang atau dua orang tuh. Ini yang palakan pertama nih ya, palakan pertama. Terus dia nanya, lu anak mana gini gini gini. Dia minta duit ke gua bilang kagak ada nih, lo lihat aja. Restoran ini kan gua emang kagak ada duit kan. Ya udah habis itu dipalak sama dia, teman gua kena berapa ya dulu ya? Goceng apa kalau nggak salah. Nah, habis itu ini apa sih? Terus naik angkot, di angkot gua duduknya tuh di pojok, lu tau kan di pojok dekat kaca. Hmm. Nah, di pojok gua bertiga tuh. Datanglah orang pada masuk anak SMA lain, nanyain pakai modus lama sih. Lu ya kemarin yang gebukin temen gue ya, orangnya kan. Gue bilang yang mana bang? Gak tahu. Iya tuh, adik gue bilang anak sekolah ini katanya yang gebukin. Lu anak sekolah ini kan? Iya katanya. Bis itu gue udah lihat-lihatan kan sama temen gue, ini nggak beres nih. Akhirnya gue turun tuh, bukan di tempat gue, turun sama temen gue bertiga. Bis turun, terus kita mau ke Indomaret tadinya, tapi nggak jadi. Mereka turun juga, tuh orang, 4 orang atau 5 orang tuh. Udah lu ikut gua sini katanya. Ya mau nggak mau kan, kita masih pada kecil kan. Ikut. Nah, gua kira tuh dia orang situ. Soalnya dia kayak ramah gitu sama orang-orang situ. Tau gak? Asal lewat, Pak, gitu-gitu. Kayak orang kenal, oh dia orang sini kali. Gue pikirnya. So-soan aja mungkin. Ya, so-soan. Habis itu, gue disuruh tunggu berapa lama sama temen gue. Temennya satu-satu pura-pura ke bawah. Terus dia nggak lama balik, dia ngomong, oh di sono ada anak tongkrongan tuh, lagi pada mabok. Katanya, mendingan HP lu sini gue amanin deh, lu ada HP gak? Temen gue ngomong, nggak ada bang, periksa aja. Pas diperiksa, oh nggak ada, kayak gitu. Gue lama tuh ditahan sama dia. Terus pas kita mau balik, gue pikiran kita bakal lolos kan ya. Ternyata ada satu orang nggak percaya. Sini udah gue periksa dulu HP-nya. Ada HP gak? Akhirnya ketemu tuh temen gue. HP-nya NGEK, lo tau kan NGEK? Waduh, zaman dulu udah Canggih. SMP itu top pada masanya itu. Iya. Dapat ya deh, sini gue amanin dulu. Temen gue 2 orang dibawa pergi sama dia. Dibawa pergi, istilahnya buat ngelihat adanya yang digebukin lah katanya. Bener gak orangnya gitu. Terus gue disuruh beli rokok. Dibeli rokok, udah lu sini deh. Kenapa? Nih beliin gue rokok dong, super. Ya udah gue pergi kan. Pas gue pergi, terus gue beli rokok super, nggak ada. Akhirnya gue beli rokok yang lain kan. Pas gue balik orangnya kagak ada, gue tungguin. Pas gue tungguin, rokoknya patah kan. Pas patah, gue takut kan, gue beli lagi. Gue beli lagi, orangnya nggak balik-balik. Ada temen gue pada balik. Kayak gitu doang sih, nggak lucu ya. Terus Iya, yang akhirnya HP-nya udah gitu. HP temennya keambil semua. HP temen gue keambil. tapi handphone lu Nah, aman. yang gue Aman, Mak. lucu si Mac aman. Gue aman. Nah, yang lucunya tuh si tukang palaknya nih apes tuh nggak ketemu si Mac. Orang kayak Mac apa yang mau dipalak tuh nggak. Gue inget dua-duanya tuh si Mac aman. Jadi karena gue mikir orangnya irit kan, terus ketemu pemalak, itu pemalaknya apes banget tau nggak dapet Oh, apa-apa nggak dari ada. si Mac. Iya, gue inget dia Lu ngomong nggak bawa gue HP dibawa juga, ke tempat Gue ada HP kan, tapi zaman dulu bawa HP kan jarang kan.
Gue dapet tapi gue nggak bawa ke sekolah. Ya, jadi lu bawa aman-aman aja, uang angkot doang gitu Iya. ya. Oh. Udah rokoknya patah, gue beliin pakai duit gue sendiri. Karena gue takut kan, gue beliin Terus, lagi. terus terakhirnya lu rokok gak? Ya kagak lah. Gila, dia ingat banget ya. Dia ingat banget duitnya kepake buat beliin rokok orang lain. Ya, itulah Berapa belas tahun dari SMP. Dia sebatang rokok Tahu, dari ya. situ. Iya, Babi. ya gue masih suka kepikiran sampai sekarang. Babi lagi. Tapi ini bisa ditiru ya, Bel. Ini tips yang sangat bagus itu loh. Jadi kalau kita pergi sekolah ya nggak usah bawa barang-barang yang aneh-aneh lah. Cukup Nggak usah aja. bawa-bawa barang-barang mewah gitu. Ntar kalau tahu-tahu Iya benar. kita nggak tahu. Apalagi pakai buat orang perhiasan, jangan pakai perhiasan gitu. ya buat orang-orang di luar sana yang punya niat jahat, lo kenalin nih muka si Mac nih. Kalau lu ngelihat udah jangan dianggap, lewatin aja. Jangan diapa-apain. Rugi lu, buang-buang waktu. Bener, rugi lu, buang-buang waktu. Gak ada yang bisa diambil dari orang ini. Gue tiap hari aja di dompet paling banyak gocap doang. Dia di dompet paling banyak gocap di pulang-pulang bawa 70-80 ribu. Kok bisa nambah? Nambah. Duit temennya kan, nih udah nih buat makan nih, ini udah nih buat beli air nih. Kasihan. Enggak lah. Cuma ini harga dirinya tinggi. Enggak, cuma bercanda. Bercanda. Enggak bro, kalau soal duit mah harga diri dijual bro. Ya, gue mau nanya kayak apa ya? Kenapa sih Mac lu bisa kayak gitu? Emang dari kecil sih sebenarnya gue ngirit ngeluarin duit. Dari didikan orang tua ya, Mac? Maksudnya orang tua ngajarin lu karena emang gitu ya? ada sesuatu yang gue pengen capai, gue pengen beli atau apa. Kan gue nggak mungkin minta-minta kan ke orang tua. Jadi gue ngumpulin sendiri gitu. Luar biasa sih. Jadi setiap anak kayak gitu sih. Iya, setiap anak juga gitu. Gue juga gitu. Pasti Adi juga gitu. Kita mau beli apa, kita berusaha nabung. Tapi di tengah jalan tuh pasti kayak gagal gitu. Tapi si Mac ini nggak pernah gagal. Dia mau beli apa, dia tabung, dia komit tau. Tabungnya tuh komit. Kadang over komit sih. Tapi menurut gue it's a good thing gitu loh. Tapi kebeli bro. Kebeli. Ini susah banget. Apalagi buat anak-anak kayak kuliah gitu kan. Temptation-nya tuh banyak banget. Kayak, ayo cabut yuk nongkrong yuk. Nongkrong si Mac nih dia nongkrong nih, dia nggak pernah absen. Bukan nggak pernah absen sih. Ya dia sering juga ikut untuk hal-hal yang kayak menurut dia mungkin over budget, dia komit. Mungkin dia nggak ikut. Contohnya kayak touring, kayak gitu-gitu. Lu touring kenapa nggak ikut, Mac? Males atau over budget? Aduh. Ya, pokoknya. Lupa. Ada om gue meninggal atau apa? Lupa gue, Will. Waktu itu. Gitu. Masa sih? Kayaknya alasan lu unacceptable deh waktu itu. Sampai si Edwin gusar itu loh. Lupa gue, nggak inget. Nah ya, pokoknya gitu. Keren sih kata gue sih. Tapi maksudnya gimana caranya sih, Mac? Gue sampai saat ini agak-agak susah ya. Kalau mau beli apa itu, nabung masih agak-agak susah gue buat dapetinnya. Dan menurut gue sih Mac ini tahu. Terus orangnya kayak nggak neko-neko gitu loh. Kayak misalnya dia saatnya beli barang B, dia punya kayak sebelumnya dia udah kebeli barang A tapi nggak gitu kepake, kau jual. Kalau gua ini barang A tetap gua simpan biasanya, walaupun itu jadi bangke gitu loh, nggak gua apa-apain. Kayak sayang tapi si Mac nih komit. Iya, dan dia kebeli motor tapi dia pengen hal yang lain, terus menurut dia motornya nggak gitu kepake, dia jual aja gitu aja. Kalau gue kayaknya motornya jadi bangke di garasi kayak gitu. Keren sih kalau kata gue sih. Oke, thank you, Will. Terus lu ada tips nggak sih, Mac? Kok bisa kayak gitu? Gue sampai sekarang masih nggak bisa loh kayak lu gitu. Sebenarnya tipsnya sih dari diri sendiri aja sih. Jadi lu mesti komit sih sama diri sendiri. Lu mesti tahan hawa nafsu lu untuk keluarin sesuatu yang nggak penting tuh, nggak usah dihindarin. Kayak gitu sih menurut gua. Lu emang tahan hawa nafsu atau lu nggak punya gairah sama hawa nafsu, Mac? Tahan sih, kayak gimana ya? Misalkan gue makan nih, gue nyari yang biasa-biasa aja lah. Kan yang penting gue makan kayak gitu. Karena gue nggak ada duit dulu ya.
keren ya, lumayan keren ya. Jadi gak, gue harus makan ini yang enak nih, kayak gitu. Gue kira emang nggak punya hawa nafsu nih orang, kayak yang enak, yang enggak sama aja makan. Gue kira gitu, nggak punya Enggak hawa lah, nafsu. Nah, Will, ngirit dah pokoknya. Tahan diri sih lebih tepatnya. Tapi bagus sih. Menurut lu ngaruhnya di hidup lu tuh kayak gimana, Mac? Lu dari kecil kan sampai sekarang masih toh? Apa sekarang udah enggak? Wah, sekarang udah enggak ada, Will, udah susah. Kenapa Udah susah susah? ngirit maksudnya. Banyak. Gimana? Tapi lu susah ngirit karena ini kan, karena emang ada kebutuhan yang harus lu penuhin kan, yang nggak bisa dinego kan. Iya, kayak gitu sih. Lebih Ya tepatnya. kalau emang dunia, kalau udah masuk dunia kerja ke sana, biasanya mau kayak ada hubungan serius emang kayak gitu sih biasanya. Tapi menurut lu ngaruhnya bagus gak sih, Mac? Buat hidup lu, ngirit-ngirit gitu. Oke, ada bagusnya sih, Will. Ada jeleknya? Adalah. Lu jadi nggak Coba bisa jeleknya. nikmatin kayak gitu loh. Oh iya ya. Iya bener juga ya. Tapi kalau lu ngulang, lu bakal tetap ngirit nggak? Ngirit juga kali. Nggak mau rugi, Will. Dalam hati apa itu nikmatin, gua nggak butuh katanya. Berarti lebih banyak plusnya dong. Iya, berarti lebih banyak plusnya dong daripada ini. Kalau ditimbang-timbang lebih banyak plusnya ya. Iyalah, pasti. Iyalah. Dan Keren sih kalau kata gua. irit sama pelit beda ya? Apa sama? Kalau menurut lu kategori yang mana nih? Banyak orang ngomong gue pelit. Ya gitu. Jadi kalau menurut lu sendiri, lu pelit apa ngirit? Ngirit sih, Will. Wah. Ngirit. Demi pelit. Tapi gue agak setuju sih sama yang bilang Michael pelit. Si Mike tuh sering nraktir gue di Depok, Will. Oh iya. Iya, sering. Ayo di makan Wah. yuk. Harusnya Mana? harusnya traktiran si Mac memorable banget sih harusnya emang sih. Oh, gue saking banyaknya gue jadi nggak, ya kayak si Mike tuh nggak pelit emang. Gue pernah ke Sakura. Tunggu di. Sorry, gue interrupt lu nih. Apa? Sorry, Mac. Itu duit lu apa duit nyokap? Duit gua lah. Oh, gue kira duit nyokap dikasih ini buat makan sama teman-teman kamu. Gue kira gitu tadi. Enggak lah. Tapi gue nggak pernah inget si Mac pernah traktir gue. Lu pernah traktir gue nggak, Mac? Aduh, gua nggak inget, Will. Kalau pernah traktir lu. Nih, kalau yang paling diinget nih sama gua dan anak-anak Salam nih gini di. Kita punya nasib yang berbeda. Mac memperlakukan lu secara khusus di. Mac memperlakukan lu secara khusus, nggak adil nih, gua nggak terima nih. Si Mac nih gini orangnya. Gua agak lupa ya cerita pasnya ya. Pokoknya dia kayak gini. Misalnya gue agak lupa soalnya ceritanya. Jadi gue bikin kayak misalnya perumpamaan gitu. Misalnya kereta lewat nih. Terus si Mac ngomong, ini kalau lewat dalam 10 detik nih, gue beliin nasi padang nih. Kayak gitu-gitu. Dia nggak suka ngomong kayak gitu di. Ya, nah pas lewat beneran 10 detik, dia bilang, ayo dah kita beli nasi padang. Tapi jam 12 malam pas udah tutup, kata dia. Ya tutup, nggak jadi dah. Kata dia gitu, dia suka kayak gitu kok. Gue jadi ingatnya di pancingan lu, si Adi. Ingat lu, Di? Enggak. Lupa lu mancing ikan. Terus? Oh, kita taruhan ya? Taruhan ya? Di, kalau lu bisa nggak make umpan, lu langsung begini dapet ikan, gua kasih apa gitu. Oh iya, bener, gua ingat. Nanti kejadian, anjing gua ngakak kuat itu. Iya, si Adi gitu-gituin pancingan kan, terus ke hook kan ikan di kolam. Kenapa? Iya. By the way, ikan nila. Iya. By the way, bokap gue nonton, Pak, ini Pak si Adi Pak yang bunuh-bunuhin ikan di kolam Pak. Ampun Om. Iya, pokoknya buat temen Mac yang baru nih, jangan mau taruhan sama si Mac, nggak ada untungnya, rugi iya loh. Gue pernah inget taruhan bola sama si Mac,
taruhan bola sama si Mac, kalau nggak salah bola sih. Dia bilang Ah, kalau betul. tim ini menang, kalau tim apa menang, dia bugil, dia ngomong. Beneran bugil, bro. Di kamar mandi, kan tahi. Gua bugil dah, kata dia. Terus, tapi lucunya gini, kalau beneran dia kalah gitu kan, misalnya tanding bola, dia dukung tim A, taunya tim B nyetak gol. Dia selalu kayak, kayak gitu. Dia selalu kayak gitu lucunya. Tapi dalam otaknya tuh, wah harus ngapain nih? Dia, Oh iya, bugil dalam dia kamar nyari mandi, celah. kata dia. Dia nyari celah dulu. Iya. Iya. Tapi yang paling kesel tuh si Edwin sih, gara-gara si Kenapa? gara-gara Mac janjiin traktiran makanan. Soalnya kan traktiran dari Mac tuh bener-bener wah kan, ditunggu sama semua orang kan. Kapan lagi ditraktir sama si Mac? Dia janjiin traktir makan tapi pas restorannya tutup. Terus habis itu ya nggak jadi dah, tutup kata dia. Itu pasti mana itu? Lupa gue. Gue lupa itu daerah khas Itu pihak banget ya, Will. daerah khas Papis kayaknya Mac, khas Papis Jalan Ingat gua. Panjang kayaknya Iya, itu. gue tapi ingat tapi di mana lupa. Ya Pas ini, lagi di Will. mana. Sebenarnya kalau taruhan sama si Mac tuh ada term and conditionnya ada di bawah tuh. Mesti pakai Iya. itu dulu ya. Materai dulu. Iya. Lu harus mikir yang baik. Nggak, materai itu nggak cukup. Dia bugil beneran bugil di kamar mandi, bro. Materai itu nggak cukup. Harus jelas lu Ya, jadi ingat lagi soalnya. Iya, bener harus jelas lu bilang bugil di tengah kampus kayak gitu tuh nggak? Tapi makanya gue suka bingung sama klaimnya anak-anak salah kalau si Mac tuh pelit. Beneran. Gue di Depok tuh nggak cuma sekali 2 kali, cukup sering gitu loh. Pernah Mbak Ibil, tapi ini sama bokapnya sih, gue pernah diajak makan tuh. Gue pas main terus diajak makan bareng tuh. Kita yang kayak ikan bakar, ingat ya Mac? Ingat. Gua, terus kakaknya, terus bonyoknya, sama Mac. Ini gue ikut makan keluarga si Mac nih, gue berasa beda sendiri. Selalu sih. Asik sih, iya. Bokapnya anak motor juga kan, jadi boles banget nih bokap si Mac. Iya. Si Adi Anak nenek gue bukan anak motor. Wah. Si Adi nih ya kita kayak tadi kita punya kedekatan khusus tuh kayak gitu juga. Si Adi sering nongkrong juga sama keluarganya si Mac. Si Adi juga pernah nongkrong sama keluarga gua. Si Mac juga sering datang ke rumah gua. Pernah juga minum-minum sama bokap gua. Iya kan, Mac kan? Iya, sering. Mac? Lumayan sering gue nginep. Iya. Bukan, yang terus pernah juga minum-minum, seingat gua minum-minum sama bokap gua. Di, lu tahu gak, Di? Apaan? Gue sama Willy kan saudara jauh sebenarnya. Oh. Ya gue pernah denger tuh. Ya Willy, iya jauh, tapi sebenarnya. Jauh banget sih. Jauh banget, tidak berdarah tapi. Coba, yang satu dari Depok, satu dari Bogor. Lu berdua SMA nggak pernah kenal kan? Enggak. Gue baru tahu pas kita kuliah. Sebenarnya kok bisa dan gitu kita loh. Taunya, ternyata mereka saudara. Kita taunya juga bareng. Gue sama si Mac juga taunya bareng. Kaget juga. Tapi itu jauh banget sih, kayak keluarga gue ketemu keluarganya Mac terus nikah, jadi nggak saudara. Oh, besan. Gitu. Jauh dah, ya, jauh banget. Iya, besanan lah. Itu kaget juga sih dulu. Gue main ke rumah Mac, baru tahu di situ. Si Mac juga baru tahu. Kayak kita berdua ngeliat-ngeliatan. dulu sih. Tahunya barengan juga itu. Saudara gue, Will. Saudara gue. Gue peluk. Pelukan kita nangis gak, Mac? Wah, gue jadi ingat ya ini. Ingat gak Will yang ke Bali? Ke Bali yang kita nangis bareng, anjir udah kayak gay aja. Kita tuh lu sama gue, Mac. Iya. Gue nggak inget, Mac. Yang di pantai loh, yang kita habis dari sana, kita jalan ke pantai. Itu mah. Itu udah di bawah alam sadar kayaknya, Mac. Gue lupa. Tapi itu Adi yang mulai sih, gue inget sih. Itu Adi yang mulai kan. Adi yang nangis, iya. Adi yang mulai pokoknya. Kita ke bawah suasana pokoknya itu Adi yang mulai. Kalau gue di bawah alam sadar gitu soalnya. Kayak perpisahan gitu kan, kayak wah gue
Hmm. dapat teman-teman kayak gini di mana lagi? Ntar gue kerja udah nggak ketemu manusia Adis macam seketika ini. jadi orang yang bijak dia. Dia nasehatin semua teman-temannya. Emang iya? Ingat Gue gak lu? Iya. ingat. Far, Ingat lu gua. gini ya Far. Jangan begini lu, inget. Dicamain cuma satu-satu sama dia. Masa sih, gue kesambet Iya. apa? Gue merinding. Gue merinding bro, ingetnya lagi tuh bro. Aduh, gue juga nggak mau gue inget-inget dah. Tapi kalau dipikir-pikir tuh gini tau, pada saat itu, momen itu emang kerasa kayak deket banget gitu loh. Jadi Ya, kayak sensitif gitu, melankolis betul. kita pada saat itu. Tapi kalau dipikirin lagi zaman sekarang kayak ngapain dulu ya sampai gitu-gitu. Oh kita masih deket semua tahu, iya kan? Ya, alhamdulillah. Ya bagusnya kita masih deket semua sih, masih deket semua walaupun nggak sering nongkrong bareng lagi kan. Tapi ya menurut gua ya masih koneksi masih inilah masih kuat lah antara kita gitu. Betul, betul, betul.